Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Smackdown episode 1 hari menjelang SummerSlam 2022 sudah terlaksana dan beberapa poin dan juga match yang keren hadir di Smackdown episode hari ini. Tetapi tidak ada update match card ataupun pertandingan untuk SummerSlam. Jadi pertandingan SummerSlam tetap seperti itu, belum ada kabar selanjutnya untuk update pertandingan di SummerSlam. Tapi hanya untuk menguatkan dan semakin membuat penonton fans excited menuju SummerSlam 2022. Match pertama, match yang paling keren di episode ini. Saya bisa pikir juga kalau ini salah satu match terbaik untuk episode Smackdown. Di Donnybrook match antara Drew McIntyre melawan Sheamus untuk memperebutkan contender atau penantang undisputed WWE Universal Championship match di Clash at the Castle 1 bulan lagi ya guys ya. Dan pertandingannya luar biasa keren, sangat menghibur, no disqualification, terlibat juga si Brawling Brutes juga. Ada tongkat yang digunakan, tongkat yang pendek, yang panjang, terus juga ada setup seperti bar begitu ya. Ini kayak kesannya kayak Irish atau Irlandia bar begitu. Jadi ini mengingatkan saya pada saat pandemi di mana Sheamus feud dengan Jeff Hardy saat itu, yang mana matchnya dalam bar begitu ya guys ya, yang kayak sinematik begitu. Ini luar biasa keren dan sangat menghibur bagi saya dan juga bagi teman-teman semuanya. Cuman agak kecewa saya di episode ini barrelnya tuh gak dipecahin, atau tabung kayak kontainer yang dari kayu itu tidak dipecahkan begitu. Agak sedikit kurang menurut saya bagian situ yang. Tapi untuk keseluruhannya, bagaimana storyline-nya dibikin, bagaimana usaha Drew McIntyre untuk mengalahkan Sheamus walaupun 3 lawan 1, tetapi eventually terakhir setelah 2 kali Claymore kalau nggak salah, akhirnya Sheamus bisa dikalahkan. Feud-nya mudah-mudahan selesai sampai di situ, nggak ada feud lagi antara Drew sama Sheamus ya, karena biar Drew sudah menang ini, number one contender, dia fokus untuk melawan siapapun yang menang nanti di SummerSlam antara Brock Lesnar melawan Roman Reigns dan mungkin juga Theory. Dan setelah match ini, ketika Drew McIntyre sudah selebrasi, ada si Theory yang mengganggu, memukulnya dengan koper briefcase Money in the Bank, yang mana buat tujuannya untuk menghidupkan dan juga membuat penonton yakin, membuat karakter heel-nya Theory meningkat ketika dia menunjukkan kalau kemungkinan besar dia akan cash in dan berhasil, dan dia akan menantang Drew McIntyre di Clash at the Castle. Jadi WWE memainkan semua kemungkinan di sini guys. Tidak ada Tribal Chief, tidak ada Head of the Table, tidak ada Roman Reigns di sini guys ya. Tetapi ada Special Counsel-nya, ada Paul Heyman di sini yang datang juga sebagai perwakilan dari Roman Reigns. Nah, Roman Reigns sengaja mungkin nggak dimunculkan di sini. Saya agak ragu ketika tahu Roman Reigns tidak dimunculkan di sini. Tetapi dengan ending yang keren tadi yang kita saksikan bersama, buat teman-teman yang sudah nonton Smackdown, pastinya cukup puas lah ya dengan apa yang sudah disajikan menjelang SummerSlam 2022. Yang jelas pertandingan tadi yang pertama opening adalah pertandingan yang sangat memuaskan dan entertaining sekali. Saya nontonnya tanpa di skip ya guys ya. Saya juga ngerasa, dan mungkin teman-teman juga ngerasa hal yang sama. Lanjut lagi di mana hype up the feud between Pat McAfee dan juga Happy Corbin yang datang. Happy Corbin kan dilarang untuk datang, tapi dia datang sebagai penonton dengan dia tunjukin tiketnya, terus pakai popcorn gitu, bawa tulisan, nggak ada gambarnya Pat McAfee waktu masih muda, waktu masih gondrong, tulisan loser di situ. Terus saya duduk di samping anak-anak dan juga ibunya ada di samping, persis di belakangnya komentator. Dan di sini dia sangat mengganggu ya. Jadi dia kayak ngomong terus, ngejek terus, ngoceh terus, padahal komentator lagi mau promo match-match yang ada di SummerSlam gitu. Ini membuat Pat McAfee lama-lama kesal juga, dilemparin popcorn sama dia. Terus akhirnya mereka berhadapan-hadapan, terus Pat McAfee mulai ditarik itu, dipisahin begitu. Akhirnya Happy Corbin masuk, dia menendang bagian selangkangannya si Pat McAfee. Pat McAfee langsung terbaring begitu, langsung iklan begitu, dan Happy Corbin udah hilang begitu aja. Dan cuma begini aja, ini membuat saya sendiri semakin excited untuk menonton pertandingannya si Pat McAfee melawan Happy Corbin ya. Salah satu match yang paling saya tunggu nih untuk SummerSlam ini. Lanjut lagi adalah satu feud yang kayaknya gagal untuk terlanjut, terpaksa untuk dipostpone ataupun ditunda sementara, karena di sini harusnya Aliyah melawan Lacey Evans ya guys ya. Itu dia udah dijanjiin di minggu kemarin kalau si Lacey Evans yang sudah 2 kali bertanding gak jadi-jadi, akhirnya mau bertanding di episode ini. Tetapi diketahui kalau Lacey Evans is not medically cleared
to wrestle, dia nggak begitu nggak sehat. Ada sedikit cedera mungkin yang membuat dia tidak bisa bertanding malam ini, kan luar biasa mengecewakan ya. Tapi saya nggak peduli sama feud ini ya, jadi bodo amat lah ya. Sebagai penggantinya ada Shotzi di sini dan dengan begitu gampangnya Shotzi menang dari Aliyah di sini. Aliyah ya udah terkapar di bawah. Terus muncullah ada obrolan backstage di belakang di mana Ronda Rousey lagi ngobrol siap untuk matchnya melawan Ronda Rousey bersama Liv Morgan melawan Natalya dengan juga Sonya Deville di sini mau bertanding. Tapi si Ronda Rousey keluar dulu pas si Shotzi mau promo. Akhirnya Ronda Rousey keluar itu langsung menyerang Shotzi. Shotzi udah terkapar begitu aja. Berarti ini membuktikan kalau Shotzi sama Aliyah ini tidak penting dalam segmen ini ya. Nggak ada pun nggak apa-apa menurut saya ya, karena memang ini untuk memperpanjang aja gitu. Lanjut lagi matchnya langsung si Liv Morgan bersama Ronda Rousey tag team dengan Natalya dan juga Sonya Deville. Di sini ada cerita yang diceritakan WWE di mana Liv Morgan tidak bersedia untuk tag Ronda Rousey. Di sini dia ingin memenangkan matchnya sendiri. Sampai akhirnya dia tidak bisa ada pilihan lagi. Akhirnya Ronda Rousey masuk. Akhirnya Ronda Rousey yang bisa mengunci ataupun mensubmit Sonya Deville dan Sonya Deville bisa dikalahkan. Mereka menang di sini dan mereka berhadap-hadapan. Berarti ini semakin menjelaskan kalau match ini adalah antara babyface melawan babyface guys ya. Jadi tidak ada babyface lawan heel di sini. Semuanya babyface yang memang didukung oleh fansnya masing-masing. Begitu. Kita lanjut lagi untuk berikutnya adalah segmennya untuk memperkuat lagi match Street Profits melawan The Usos. Ada Jeff Jarrett di sini yang diperlihatkan kalau dia memang benar-benar akan jadi special guest referee-nya yang akan benar-benar adil di sini. Tetapi ada momen cerita yang membuat kita jadi berpikir apa yang akan dilakukan Jeff Jarrett nanti di SummerSlam. Karena ketika mereka promo-promo si Street Profits ngomong ke Usos, ngejek ke Usos balik lagi mengejek Street Profits, ada momen di mana mereka sudah bergulat ataupun bertengkar dan bergumul di situ. Jeff Jarrett mencoba menghindar sampai akhirnya tidak sengaja Jey Uso super kick Jeff Jarrett. Ini membuat si Usos jadi agak-agak khawatir gitu kayaknya. Si Jimmy Uso pun sempat marah sama Jey Uso. Kamu kenapa? Kamu kok begitu? Saya nggak sengaja, kata Jey Uso begitu kalau nggak salah ya. Terus akhirnya si Jey ini kayak merasa bersalah dan Jimmy Uso juga kayak merasa bersalah begitu. Dan ini jadi poin di mana apa yang akan dilakukan oleh Jeff Jarrett sebagai bagian dari balas dendam di episode SmackDown ini. Yang akan dia lakukan di SummerSlam apa? Ataukah dia akan memihak Street Profits di sini ataukah dia akan tetap netral, guys? Tetapi sekali lagi di promo ini Jeff Jarrett meyakinkan semuanya kalau dia akan ngitung pin 1 2 3 ketika bahu dua-duanya menyentuh atas ring. Ini semakin menjelaskan kalau tidak akan ada lagi kontroversi seperti di Money in the Bank dan di episode SmackDown atau Raw kalau nggak salah ya waktu itu ya. Terus lanjut lagi bersiap sebuah feud The New Days melawan The New Vicious Viking Rider. Ini matchnya cukup panjang menurut saya, nggak panjang-panjang banget ya, tapi cukup panjang hanya untuk menguatkan storyline antara New Day lawan New Vicious Viking Riders ini. Tapi sebelum match itu terjadi, ada suatu hal yang besar terjadi, yaitu adalah Maximum Male Models yang dipresent oleh Maxxine Dupri, yang mana di sini nggak ada catwalk, guys. Jadi mungkin catwalk itu makan waktu yang cukup lama untuk disiapkan. Jadi SmackDown ataupun WWE jadi bikinnya seperti kayak cuma video mereka menampilkan pakaian mereka, beachwear collection gitu aja gitu loh. Kayak cuma kilasan-kilasan foto-foto mereka begitu doang. Jadi kayak pas dia lagi bergaya-bergaya begitu di belakang layar udah begitu doang. Jadi menurut saya tidak begitu spesial ya. Jadi kayak di nomor 2 kan ini Maximum Male Models di sini. Saya cukup kecewa ya. Tetapi satu hal yang membuat saya menjadi semakin semangat, kita sudah bahas di sini ya di video sebelumnya kalau Max Dupri itu lagi ada masalah sama orang backstage, orang-orang WWE tapi berhubungannya dengan Vince. Setelah Vince keluar, Max Dupri aman nih. Tadinya Maxxine Dupri itu akan menggantikan Max Dupri, guys ya. Buat yang belum tahu, tapi ini Max Dupri muncul, guys. Berarti dia kembali lagi menjadi pemimpin Maximum Male Models dan juga bersanding dengan Maxxine Dupri. Dan dia menjelaskan lagi kalau WWE kalau Maximum Male Models membutuhkan lagi orang yang ingin masuk di agensinya si Max Dupri ini untuk bisa menjadi modelnya, menjadi salah satu Maximum Male Models untuk titillate the juices in our guilty pleasures. Lanjut lagi ya, adalah matchnya Viking Riders melawan New Day. Ini cukup oke guys ya. Saya lihat juga
wah ternyata cukup serius nih WWE ataupun SmackDown untuk menaikkan dan juga mempresentasikan karakter barunya Viking Rider, The New Vicious Viking Riders, yang mana dia berhasil memenangkan match ini melawan New Day. Dan terakhirnya untuk memperkuat karakter heel mereka itu mematahkan atau jadi mengaitkan kakinya Xavier Woods ke kursi, dan kursinya dihentakkan dengan perisai mereka. Ini membuat momen heel yang luar biasa untuk Viking Riders, dan juga momen babyface yang semakin didownkan untuk memperkuat feud ini ya, menjadi lebih naik levelnya ya. Jadi kita harus terus menunggu, ini akan terus berlanjut, New Day melawan Viking Riders. Lanjut lagi adalah sebuah segmen yang mana Paul Heyman akan mengadres ya. Kita tahu lah Paul Heyman akan bilang apa ya, bilang paling Brock Lesnar, Roman Reigns ya, gitu-gitu lah. Dia kayak ngomong memperkuat dan juga mempromo lah ya untuk match main eventnya, The Last Man Standing. Ada Roman Reigns melawan Brock Lesnar tanpa ada Roman Reigns di segmen ini, dan keluarlah Brock Lesnar. Saya cukup kaget ya, karena kayaknya nggak ada kabar apa-apa kalau Brock Lesnar bakal datang. Brock Lesnar keluar, terus Paul Heyman mau ngasih mic tapi nggak jadi, akhirnya keluar. Akhirnya diganggu oleh Theory mukul pakai briefcase, dan juga Brock Lesnar langsung menghajar habis-habisan suplex ke si Theory di sini. Dan akhirnya ada muncul Drew McIntyre yang juga menghajar si Theory di bawah. Diperlihatkan di sini sebuah momen feud lama, rivalry yang sebelum pandemi guys. Kita tahu rivalry sebelum pandemi ini, di mana Drew McIntyre menang Royal Rumble untuk menantang pemegang championship, WWE Championship tadi itu. Dan akhirnya sebuah WrestleMania yang sudah disiapkan, WrestleMania match yang akan luar biasa, jadi momennya Drew McIntyre mengangkat kejuaraan, mengangkat championshipnya di tengah semua orang-orang di Florida, fans-fans yang ada di Florida. Jadi momen yang oke banget untuk si Drew McIntyre harusnya. Tetapi ada pandemi yang membuat itu semua gagal, itu semua di cancel, dan akhirnya WrestleMania diadakan di dalam Performance Center, di mana kemenangan Drew McIntyre jadi tidak begitu memuaskan. Walaupun Drew McIntyre sempat memegang championship, tapi hanya di masa pandemi, di era WWE Performance Center. Cukup mengecewakan ya. Dan ini membuat saya sebagai fans jadi mengharapkan kalau itu akan terjadi lagi di Clash at the Castle. Lebih luas lagi tempatnya, lebih keren lagi, karena juga lebih jelas lagi kalau ini adalah kandangnya Drew McIntyre yang dari UK guys. Momen kemenangan Drew McIntyre akan sangat luar biasa di Clash at the Castle ini. Apakah Drew McIntyre sudah digadang-gadang akan menjadi juara undisputed WWE Universal Champion? Dengan segmen tadi, saya jadi tertarik dan berpikir kalau jadi menginginkan. Kita fans ya teman-teman, ya, saya juga mungkin ada yang sepakat dengan saya. Jadi menginginkan kembali kejuaraan Universal Title ini, kejuaraan Championship ini untuk Drew McIntyre. Beralih ke Drew McIntyre. Jadi berpikirnya seperti itu. Entah siapa yang menang nanti, Roman ataupun Brock Lesnar di Clash at the Castle, saya ingin dan sangat mengharapkan kalau Drew bisa menang guys. Entah apa story yang akan disiapkan WWE dari setelah SummerSlam menuju Clash at the Castle ini. Karena ada 4 episode nanti ya, episode SmackDown dan juga episode Raw, ada 4 menuju Clash at the Castle ini. Menjelang SummerSlam yang beberapa jam lagi, di hari Minggu jam 7 pagi, bisa nonton teman-teman di platform yang resmi ataupun yang tidak resmi, terserah ya. Dan saya akan kembali lagi setelah SummerSlam untuk mereviewnya. Dari episode SmackDown ini yang mana yang paling keren, silahkan komen di bawah. Terima kasih.